Salam Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Kami dari grup kecil 33 dan 34. Di sini kami akan membahas mengenai proyek farmakologi kami, yaitu mengenai obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan alam yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. BPOM juga telah membagi obat tradisional dalam 3 kelompok, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Obat tradisional dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jamu. Jamu merupakan obat tradisional yang disediakan secara tradisional, baik dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman penyusun jamu tersebut. Contohnya, beras kencur, kunyit asam, sinom, batugin, dan sebagainya. Yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan bahan bakunya telah distandarisasi. Contohnya, OB herbal, mastin, lelap, japer, dan sebagainya. Yang ketiga, fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya melalui uji praklinik kepada hewan percobaan dan uji praklinik pada manusia, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Contohnya, Stimuno, Tensigard, Xgard, Nodiar, dan sebagainya. Jamu kunyit asam. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Diperkirakan berasal dari Binar pada ketinggian 1.300 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Ada juga yang mengatakan kunyit ini berasal dari India. Kata kurkuma berasal dari bahasa Arab, yaitu kurkum dan Yunani karkom. Pada tahun 77 sampai 78 sebelum Masehi, Dioscorides menyebut tanaman ini sebagai cyperus, menyerupai jahe tetapi pahit, kelat, dan sedikit pedas, tetapi tidak beracun. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Asia Selatan, khususnya di India, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Kunyit asam merupakan jamu yang dibuat dengan bahan baku utama, campuran dari rimpang kunyit atau Curcuma domestica dan daging buah asam Jawa, Tamarindus indica. Nama paten dan nama generik. Nama paten yaitu kunyit asam sirih Sidomuncul 25 gram. 1998, Sidomuncul adalah perusahaan yang memproduksi dan meluncurkan produk kunyit asam. Adapun nama generiknya yaitu asam sirih plus green tea 20 gram. Ibu Cipta menjual jamu dengan nama Cipta Kunyit Asam Sirih plus green tea dan sudah banyak tersebar. Kunyit asam terdiri dari 2 bentuk sediaan yaitu pulvis atau serbuk dan juga ada cair atau sirup. Golongan dan klasifikasi. Kunyit asam tergolong dalam obat bebas, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman dan dapat dibeli tanpa resep di apotik, dan bahkan dijual di warung-warung. Kunyit asam diklasifikasikan dalam obat tradisional karena kunyit asam merupakan salah satu jenis jamu. Terima kasih. Saat ini kita masuk dalam indikasi dan kontraindikasi dari jamu asam kunyit ini. Indikasinya, jamu asam kunyit ini boleh digunakan dan dikonsumsi ketika dalam kondisi yang pertama mengalami sariawan dan panas dalam, selanjutnya nyeri saat haid, diabetes, obesitas, dan yang terakhir mengalami inflamasi atau peradangan. Selanjutnya kontraindikasi dari jamu asam kunyit ini.
Jamu asam kunyit ini tidak boleh digunakan dan dikonsumsi oleh orang yang pertama, ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, orang yang menderita gangguan pada ginjal dan gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir, orang yang memiliki hipersensitivitas terhadap komponen kunyit. Saat ini kami akan membahas tentang efek samping dari obat tradisional, khususnya efek samping dari jamu kunyit asam. Yang pertama, detak jantung abnormal. Abnormal ini merupakan detak jantung yang tidak normal, apakah itu tidak beraturan, terlalu cepat, ataupun terlalu lambat. Selanjutnya, menimbulkan ruam pada kulit. Selanjutnya, risiko terkena infertilitas. Infertilitas ini merupakan suatu kondisi di mana sulit untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya, resiko pendarahan, memperparah kontraksi empedu, memicu alergi, terkena nausea dan vomitus atau mual dan muntah, dan yang terakhir gangguan pada ginjal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke farmakokinetik, farmakodinamik, dan dosis obat untuk obat tradisional, khususnya jamu kunyit asam. Saya akan menjelaskan tentang farmakodinamika atau reaksi tubuh terhadap obat pada 4 komposisi jamu kunyit asam ini. Yang pertama itu ada kunyit, kedua gula aren, yang ketiga itu asam jawa, dan yang keempat itu garam. Yang pertama saya akan masuk ke kunyit. Reaksi terhadap tubuh yaitu reaksi lambung dengan zat yang terkandung dalam kunyit yaitu kurkuminoid. Ini yang bertindak sebagai obat, berfungsi untuk melapisi dinding lambung yang luka atau juga berfungsi untuk menurunkan kadar asam lambung. Selanjutnya gula aren ini berfungsi sebagai komposisi zat gizi, protein, karbohidrat, polimer, memperoleh nilai indeks glikemik yang rendah bagi penderita diabetes. Sedangkan garam sendiri berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah, bantu keseimbangan cairan. Tetapi jika berlebihan, mengkonsumsi garam ini bisa menyebabkan kerugian. Contohnya itu menyebabkan sakit kepala, penurunan kemampuan kognitif, otot kejang, dan disfungsi ginjal. Selanjutnya saya akan masuk ke asam jawa. Asam jawa sendiri terdapat zat asam hidroksidikid atau HCA, dapat menghambat penyimpanan lemak dalam tubuh, dapat sebagai diet karena menekan nafsu makan, dan untuk obat sakit perut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke farmakokinetik, farmakodinamik, dan dosis obat untuk obat tradisional, khususnya jamu kunyit asam. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama farmakokinetik. Dalam praktek terapeutik obat harus dapat mencapai tempat kerja yang diinginkan. Ada 4 tahapan saat obat memasuki tubuh. Yang pertama absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan keempat ekskresi. Yang pertama absorpsi berarti obat masuk ke dalam darah. Yang kedua itu distribusi berarti penyebaran obat ke dalam bagian tubuh. Yang ketiga metabolisme berarti perubahan struktural obat. Dan yang keempat itu ekskresi atau pengeluaran obat. Ini bisa dalam bentuk disertai urin atau bisa juga dalam bentuk keringat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang dosis dan cara pemberian obat. Untuk dosis sendiri biasanya itu sekitar 1 saset atau 25 gram per hari, atau ada juga yang lebih dari situ, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk cara pemberiannya itu ada yang disemburkan, dioleskan di bagian luar tubuh seperti bagian abdomen melalui indera pembawaan, dan sebagian besar dikonsumsi lewat oral. Di sini saya akan menjelaskan tentang nursing consideration pada obat tradisional yaitu jamu. Jadi, peran perawat di sini yang pertama yaitu mengkaji kondisi riwayat pasien, mengkaji kondisi fisik pasien, lalu memperhatikan komposisi jamu yang diberikan kepada pasien, menanyakan apakah pasien ada alergi terhadap komposisi jamu yang diberikan. Lalu, perawat juga memberikan edukasi kepada pasien tentang bagaimana efek berlebihan jika mengkonsumsi jamu. Setelah itu, perawat juga menanyakan kepada pasien bagaimana reaksi pasien setelah mengkonsumsi jamu. Apakah pasien ada merasakan keluhan lain seperti mual atau muntah. Lalu, pada indeks keamanan kehamilan yaitu kategori C, di sini
belum ada atau tidak ada studi terhadap wanita. Namun, telah dilakukan studi pada binatang, kemudian memperlihatkan hasil adanya efek samping pada janin. Lalu pada bagian special precaution-nya, yang perlu diperhatikan di sini yaitu kebersihan jamunya, lalu bagaimana pengelolaan bahan jamu, kemudian kualitas bahan jamunya, dan juga sebaiknya jamu di sini tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat medis yang lainnya. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.